Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas terkait konflik hukum. Apa itu konflik hukum? Karena kita tahu bahwa idealnya hukum itu tidak ada konflik di dalam sistem hukum. Kalau kita lihat kemarin ada 3 komponen sistem hukum. Yang pertama adalah hukum tertulis, yang kedua hukum adat atau kebiasaan, yang ketiga adalah jurisprudensi. Nah, di antara 3 komponen itu memang diharapkan tidak adanya konflik, harmonis dan sehingga dapat mencapai tujuan hukum secara sempurna. Nah, namun tentunya kalau kita melihat di dalam praktek, banyak sekali konflik-konflik hukum yang terjadi. Baik di antara hukum tertulis atau di antara hukum tertulis atau hukum adat, atau di antara jurisprudensi atau hukum tertulis, atau bahkan jurisprudensi dengan hukum kebiasaan atau adat. Jadi di antara komponen itu kan kemarin saya sudah menyampaikan di dalam sistem hukum itu harus saling melengkapi, mempengaruhi dan berkesinambungan. Namun tentunya dengan adanya konflik hukum ini, maka tentunya diperlukan suatu asas di dalam sistem hukum. Nah, asas ini memang diperlukan untuk menyelesaikan jika ada konflik hukum di antara komponen-komponen hukum tersebut. Oke, kita lihat di sini ada berbagai macam konflik. Tadi saya sudah memaparkan bahwa konflik di antara sesama peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dengan hukum tertulis. Yang kedua adalah konflik antara peraturan perundangan dengan putusan pengadilan. Ini hukum tertulis dengan jurisprudensi. Yang ketiga ada konflik antara peraturan perundangan dengan hukum adat dan kebiasaan. Dalam hal ini tentunya hukum tertulis dengan hukum adat atau kebiasaan. Yang terakhir tentunya ada konflik antara jurisprudensi dengan hukum tidak tertulis. Nah, di dalam menyelesaikan konflik-konflik ini akan berlaku beberapa asas yang teman-teman harus pelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari konflik hukum antara perundang-undangan dengan perundang-undangan. Terdapat 3 asas. Yang pertama adalah lex superior derogat lege inferior. Yang kedua, lex specialis derogat lege generalis. Yang ketiga, lex posterior derogat lege priori. Teman-teman harus bisa memahami asas-asas yang ada di dalam konflik hukum ini. Karena apa? Hal ini tentunya sampai kapanpun ketika teman-teman berhadapan dengan hukum atau ingin mempelajari suatu peraturan perundang-undangan atau menemukan suatu peraturan perundang-undangan, maka teman-teman bisa pahami mana ini yang harus lebih diutamakan atau mana yang harus kita patuhi. Kalau misalnya tidak dipahami, maka tentunya akan terjadi kesalahpahaman atau kesalahan di dalam menerapkan hukum. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah lex superior derogat lege inferior. Ini yang pertama. Kalau kita berbicara asas lex superior derogat lege inferior, maka di sini dihadapkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa ketika teman-teman menemukan suatu peraturan yang tingkatannya berbeda dan saling bertentangan, maka gunakanlah asas lex superior derogat lege inferior.
Dengan adanya asas ini, maka ketika ada pertentangan tersebut, maka yang harus kita ambil itu adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya, superior, derogat, inferior. Tingkatan lebih tinggi yang super ya, menyampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Kalau kita lihat ada bahasa-bahasa tingkatannya. Pada hakikatnya dapat kita sadari bahwa pada dasarnya pemerintah telah membuat suatu tingkatan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Nah, jika terjadi suatu pertentangan, maka akan ada hak menguji ya untuk menentukan ada atau tidaknya pertentangan tersebut. Kalau kita melihat sebenarnya sudah pada tahun 1966 pemerintah sudah membentuk suatu hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan yang mana dapat kita lihat ya. Yang pertama tentunya Undang-Undang Dasar. Yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, keempat peraturan pemerintah, kelima keputusan presiden, keenam peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri dan lain-lain. Tentunya dengan perkembangan zaman, ketetapan MPR tahun 1966 ini sudah tidak berlagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Di sana menentukan bahwa tata urutannya ini terdiri dari yang pertama Undang-Undang Dasar 45, yang kedua adalah Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kita singkat dengan Perpu. Yang ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden dan yang kelima peraturan daerah. Hal ini pun ya, ketentuan ini telah diubah lagi pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutannya bagaimana? Tata urutannya adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya kalau kita lihat dari TAP MPR tahun 1966, Undang-Undang Dasar memang tidak ada perubahan urutan. Karena apa? Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum konstitusi kita, ya, konstitusi kita di mana dia adalah induk dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka memang dengan adanya kesepakatan bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah konstitusi negara Indonesia, maka tentunya hal ini tidak merubah posisi Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi urutan yang berikut ya. Jadi urutan peraturan perundang-undangan yang saat ini kita pakai ini adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Teman-teman bisa perhatikan ya di sini. Di sini kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada beberapa kepastian ya, dan perubahan yang terakhir ini ada juga peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nah, kalau di dalam idealnya urutan tersebut tidak boleh saling bertentangan, yang dimana peraturan daerah, kota atau kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Begitu juga dengan peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden, peraturan pemerintah, ya, dan tentunya Undang-Undang Dasar 45. Ini ada beberapa contoh, ya, ada beberapa contoh pertentangan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Yang pertama TAP MPR S dengan Undang-Undang Dasar 45.
Tap MPRS mengangkat menteri presiden seumur hidup. Sedangkan di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, jabatan presiden itu hanya sebatas 5 tahun dan sesudahnya dipilih kembali. Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ada di dalam pasal 19 Undang-Undang 19 tahun 64 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun dan turut campur di dalam soal-soal pengadilan. Turun tangannya ini penghentian perkara yang diperiksa. Nah, tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Ya, yang mana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Oleh karena itu, kalau terjadi suatu ini, maka perlu adanya hak menguji. Jadi kalau ketika masyarakat atau suatu lembaga tertentu menemukan suatu pertentangan antara perundang-undangan di antara tingkatan tersebut, maka akan hukum kita memberikan cara, yaitu adalah hak menguji peraturan perundang-undangan. Nah, hak menguji ini ada dua macam. Yang pertama adalah menguji formil, yang kedua adalah menguji secara material. Kalau formil itu adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif tercipta melalui cara atau prosedur sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Contoh, undang-undang secara hukum ya dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, dia dibuat oleh DPR ya dan disahkan oleh Presiden. Jika hal itu tidak sesuai dengan cara atau prosedur tersebut, maka tentunya dapat diuji secara formil. Yang kedua adalah menguji secara material. Apa itu? Yaitu wewenang untuk menyelidiki dan menilai dari isi peraturan perundang-undangan. Dilihat apakah isi itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Nah, hal ini tentunya kalau terjadi suatu pertentangan, maka perlu adanya pengujian secara material. Siapa yang Ada dua. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka ada dua lembaga yang berwenang melakukan pengujian secara material. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini ya memiliki kewenangan untuk menguji material di bawah undang-undang. Jadi ketika peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota atau kabupaten itu bertentangan dengan undang-undang, maka di sini adalah kewenangan dari Mahkamah Agung. Namun ketika segala undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka di sini yang berwenang melakukan pengujian secara material itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua lembaga ya teman-teman. Jadi MA itu menguji material di bawah undang-undang, sedangkan MK itu menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu. Oke, nah itu adalah asas ya superior, derogat legi, inferior. Ya, kalau yang kedua itu adalah asas lex specialis, derogat legi, generalis. Spesialis itu artinya khusus, generalis itu artinya umum. Derogat itu artinya adalah mengenyampingkan. Ya, kalau tadi superior menyampingkan yang di bawahnya ya tingkatan yang lebih rendah. Kalau yang spesialis ya itu khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Nah, ketika terjadi pertentangan di antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka yang diambil ya itu adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau spesial.
Nah, tentunya asas ini ya, asas spesialis derogat legi generalis ini hanya berlaku antar undang-undang atau yang sederajat. Jadi undang-undang dengan undang-undang, peraturan presiden dengan peraturan presiden, peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah dan sebagainya. Ya, jadi itu dilakukan antar undang-undang yang sederajat. Kalau tadi ya superior dan inferior itu kan tidak sederajat, dia ada tingkatannya. Jadi teman-teman harus menghafalkan hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kalau yang lex specialis, legi generalis ya, ini adalah antar undang-undang yang sederajat. Contoh, ada KUH Perdata dengan KUH Dagang. Di dalam KUH Perdata dikatakan bahwa semua perjanjian dianggap sah ya dan mengikat oleh para pihak. Di dalam pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Jadi setiap atau semua orang itu boleh melakukan perjanjian apapun dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, oleh karena itu dengan adanya kebebasan ini, maka tentunya ada orang nih, ada persekutuan yang ada sekumpulan orang, oke, kita akan membuat suatu badan usaha dalam bentuk apa nih, firma. Maka perlu ada dibuatnya suatu perjanjian di antara para pihak itu bahwa mereka akan mendirikan suatu firma. Nah, karena kita membahas tentang firma, sudah condong kepada suatu perbuatan hukum membuat suatu perjanjian firma, maka tentunya ketentuan yang kita pakai itu adalah pasal 22 KUH Dagang. Itu adalah peraturan yang lebih spesial ya, lebih khusus. Maka di sini apabila di sini kita menemukan ya suatu ketentuan, ada suatu pembebasan pembuatan perjanjian dan ada ketentuan tentang firma, maka yang kita ikuti adalah peraturan yang bersifat khusus. Ya, jadi ketika sekelompok itu ingin membuat firma, yang diperhatikan bukan lagi pasal 1338, tetapi pasal 22 KUH Dagang. Nah, itu kalau terjadi di antara antar ya peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada asas lex posterior derogat legi priori. Asas ini ya memberikan solusi kepada peraturan perundang-undangan yang baru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau lama. Jadi mana yang kita ambil? Yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang baru. Ketika ada peraturan yang baru, maka teman-teman harus mengambil peraturan yang terbaru. Seperti tadi, ada di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang tata urutan atau hierarki perundang-undangan. Dan pasal itu diperbaharui oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berarti dengan demikian undang-undang yang terbaru, ya, undang-undang pembentukan peraturan yang terbaru itu adalah yang tahun 2011. Maka pasal 7 atau hierarki yang kita ambil itu adalah di dalam undang-undang yang terbaru, yaitu di tahun 2011, bukan lagi di 2004. Nah, nanti kemudian kalau teman-teman melihat ada dua undang-undang ya yang judulnya sama, maka ambillah tahun yang terbaru.
Apalagi kalau misalnya ternyata pasal-pasal di dalamnya itu saling bertentangan, maka tetap ambil yang terbaru. Ini juga berlaku antar undang-undang yang sederajat. Apabila tidak sederajat, berlaku asas superior. Misalnya, konflik antara undang-undang dengan peraturan pemerintah. Meskipun peraturan pemerintah merupakan peraturan yang terbaru, tetapi tetap undang-undang lama mengenyampingkan peraturan pemerintah. Ya, jadi kalau yang baru, ya, mengenyampingkan yang lama itu terjadi dan berlaku antar undang-undang yang sederajat. Kalau tidak sederajat, maka kembali lagi pada asas lex superior. Yang kedua, diterapkan apabila peraturan perundang-undangan yang baru tidak secara tegas mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama. Karena pada umumnya ada pernyataan yang mencabut ketentuan yang lama. Jadi memang pada idealnya kalau peraturan undang-undangan yang lama itu sudah tidak berlaku, oleh peraturan perundang-undangan yang baru itu sudah dinyatakan tidak berlaku di bagian penutup. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh di bagian penutupnya bagaimana, apakah dia mencabut atau tidak. Kalau tidak dicabut pun, aturan yang teman-teman ambil ya itu adalah undang-undang yang terbaru. Nah, contoh di sini Undang-Undang Pokok Agraria ya nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok hukum agraria mencabut tegas pasal-pasal 2 KUH Perdata sepanjang mengatur bumi, air, dan kekayaan alam. Oleh karena itu, ya, di dalam di dalam buku 2 yang mengatur tentang tanah di dalam KUH Perdata, maka tidak lagi berlaku. Kita pakai Undang-Undang Pokok Agraria yang terbaru. Ada Undang-Undang Perkawinan juga mencabut KUH Perdata tentang KUH Pidana ya mencabut aturan-aturan yang terdahulu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah 3 asas yang harus teman-teman pahami ketika terjadi konflik di antara peraturan perundang-undangan. Perlu diskemakan identifikasikan terlebih dahulu apakah ini undang-undang sederajat ataukah tidak. Kalau tidak, kita menggunakan asas superior legi inferior. Kalau tidak, maka kita menggunakan 2 asas yang lain. Baik, untuk hari ini ya saya menyampaikan tentang konflik hukum di antara hukum tertulis dengan hukum tertulis. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan bisa diajukan di Google Classroom. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.